Oke, setelah berhasil menginstal Laravel-nya, selanjutnya kita akan belajar struktur project dari Laravel. Agar ketika kita membangun aplikasi dengan Laravel, nanti kita dapat melakukannya dengan lebih mudah karena kita sedikit mengetahui tentang seluk-beluk Laravel itu sendiri. Jadi pada project Laravel secara default dia ada folder app ini. Dalam folder app ada folder console, event, exception, http, jobs, listener, policies, provider, terus ini adalah model user. Ini file model user. Nah, kita akan bahas yang pada dasarnya sering kita pakai pada pembuatan sebuah aplikasi dengan Laravel itu sendiri. Biasanya itu adalah MVC, model view controller. Jadi di sini di folder http ada controller. Ini adalah folder tempat di mana kita akan menyimpan controller kita. Jadi controller itu biasanya berhubungan dengan logic. Kemudian di http ini juga terdapat middleware. Jadi secara singkatnya, middleware itu adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menyaring atau memfilter request yang akan masuk ke aplikasi kita. Terus ini kernel adalah daftar atau daftar middleware-nya. Daftar middleware agar bisa dipakai di aplikasi kita. Ketika kita membuat sebuah middleware baru, kita daftarkan di sini. Ini adalah aliasnya, nama middleware, terus ini adalah kelasnya yang dipakai untuk middleware kita. Terus ini root, terus ini adalah entry point. Jadi ini ketika seperti ini root get terus slash function return view welcome. Jadi penjelasannya root ini adalah root dengan metode get, dan ini adalah mengakses halaman depan pada aplikasi kita nanti. Ini adalah index. Terus apa yang akan dieksekusi oleh root ini adalah ini return view. Jadi dia akan menampilkan view welcome. Jadi view welcome ini berarti resource view welcome. Jadi dia akan menampilkan file ini ketika kita akses localhost nama aplikasi kita. Terus itu adalah indeks dari website kita. Oke, itu sekilas dari folder app. Ada controller http, terus ini ada model user. Nah, model user ini merepresentasikan tabel users pada database kita. Oke, lanjut ke config. Pada config app ini adalah konfigurasi aplikasi kita. Nah, di bawah ini provider adalah kita akan mendaftarkan provider baru untuk aplikasi kita. Misal kita membutuhkan DOM PDF, berarti kita install library DOM PDF, terus kita daftarkan di sini, terus kita buat aliasnya di sini. Nah, di sini misalnya kita nanti kalau bikin PDF, aliasnya PDF, terus ini adalah kelas dari library itu sendiri. Oke, lanjut out. Nah, untuk out ini adalah konfigurasi untuk autentikasi di aplikasi kita nanti. Secara default dia pakai guardnya ini yang web. Nah, jadi guard web ini dia pakai drivernya session. Jadi dia nyimpen data outnya itu di session. Nah, ketika kita pakai guard atau kita develop pakai API, dia drivernya token. Secara default dia adalah web guardnya. Nah, ini provider user ini dia pakai Eloquent. Terus model yang dipakai adalah app user. Berarti model yang digunakan untuk out itu dia pakai model ini app terus user. Bisa aja kita pakai model user tapi atau dipindah ke folder lain gitu. Misal kita mau ngerapiin project kita, nanti biar nggak banyak file model di sini, kita bikin folder model sendiri di sini, nanti kita pindah
Berarti nanti kita di sini akan merubah seperti ini. App models user gini kalau kita mau pindah ke folder model nanti. Oke. Terus itu tadi ada ini email, konfigurasi untuk email. File system ini untuk yang berhubungan dengan file. Oke, terus ada database. Dalam folder database ini ada folder migrations. Jadi migration ini adalah ini pembuatan skema database dari file ini. Ketika kita jalankan maka dia akan membuat sebuah tabel. Nah, kalau kayak ini contohnya skema create users, berarti dia ketika dijalankan nanti dia akan membuat tabel users, terus fieldnya ID dia auto increment, terus field name dia tipenya varchar, field email dia tipenya varchar, terus dia harus unique. Kemudian ada password ini sama string atau varchar. Terus timestamp ini adalah fungsi dari Laravel membuat field create add sama update add. Jadi kita nanti ketika input data secara otomatis dia akan mengupdate kapan data itu dibuat. Untuk sheets ini adalah digunakan untuk mengisi data di tabel kita nanti. Nah, untuk folder public ini biasanya digunakan untuk menyimpan aset-aset seperti CSS, JavaScript atau gambar-gambar atau aset lainnya. Kemudian di resource ini ada ini adalah file bahasa. Ada view ini. Jadi nanti kita ketika membuat tampilan untuk aplikasi kita dengan menggunakan templating engine-nya Laravel itu Blade ini, dia pakai ekstensi .blade.php, welcome.blade.php. Jadi ini ketika kita mau bikin halaman index seperti ya kita bikin index.blade.php kalau mau pakai engine Blade. Terus ada storage ini biasanya untuk nyimpen case. Tes ini untuk testingnya aplikasi yang kita buat, pembuatan testing. Terus vendor ini adalah isinya library yang dibutuhkan oleh Laravel itu sendiri. Nah, ini environment variable. Ini isinya itu environment untuk aplikasi kita. Ini adalah environmentnya berarti lokal, terus debuggingnya true berarti dia jalan debuggingnya. Terus app key ini adalah key dari aplikasi kita yang di-generate ketika kita install Laravel itu. Ini adalah URL aplikasinya. Terus koneksinya pakai MySQL, dia di localhost, terus portnya ini diatur. Terus nama database, username-nya, terus passwordnya. Ini untuk pengaturan email yang di sini. Ini ada composer.json. Ini dia package-nya Laravel. Dia di autoload-nya di namespace-nya app di folder app ini tadi. Gitu. Oke, cukup. Kita lanjut di video selanjutnya.